ternyata memang dia dari awal itu bukunya itu bukan 3 gitu, dia udah menyiapkan 5, ada 5. Yang saya udah dapat ada 5 yang udah saya ya pokoknya akan ada film Dilan dan Mila yang nantinya kita tayangin dalam beberapa waktu lagi. Kita lagi usahain biar bisa tayang gitu. Hiliu, jalan-jalan ke Cirebon. Cakep. Jangan lupa membeli bolu. Cakep. Hei kamu yang lagi nonton. Yeah. Jangan lupa di subscribe dulu. Nah, selanjutnya nih Mas, ngomong-ngomong nih Mas, soal film Dilan nih. Saya ingat banget tuh pas hari pertama itu, 4 hari pertama itu udah tembus 1 juta penonton film Dilan. Wah, ya, alhamdulillah. Biasa. Itu perasaan Mas Fajar gimana sih pada saat itu? Gila, wah, booming Jadi, gitu langsung. Jadi aura-aura kesuksesan Dilan itu muncul tuh sebelum filmnya tayang gitu. Itu jadi waktu saya ingat banget waktu itu siang-siang kita habis dubbing, saya, Vanessa, Iqbal dubbing di studio mixing, terus kita mau promosi ke satu mall gitu. Mas Fajar ayo ikut, ini hari pertama kita promosi ke satu mall, kalau nggak salah di mana ya? Ya itulah daerah Jawa Barat lah gitulah ya. Terus naik mobil sama Cibinong, naik mobil sama Iqbal sama Vanessa ke mall sana gitu. Nah, pas kita datang turun ke bawah, ya Allah itu Teriak-teriakan ya. Wow, udah berisik bang gitu kan. Ini satu hal yang nggak pernah saya rasain. Biasanya film-film kan saya sebelum Dilan udah ada film-filmnya. Biasanya ya kalau promo ya ada rame, tapi ini ramenya udah luar biasa sampai toko-toko tuh ditutup saking takutnya. Ada fans-fansnya, ini fans bukunya ini tuh luar biasa. Jadi fansnya itu datang dari pagi, udah ngantri, udah duduk bawa buku, 3 buku dibawa, terus nungguin dari pagi, padahal acaranya itu jam 3 kalau nggak salah gitu. Oh itu udah heboh, dan kuping sampai sakit. Pas pemainnya naik ke atas panggung, itu udah kayak makin. Oh banyak yang pingsan gitu. Nah itu auranya udah muncul di situ. Jadi ketika dan trailernya dirilis, terus tiba-tiba banyak banget yang bikin parodinya itu, wah gitu, kayak saya kaget banget gitu. Fans buku Dilan emang luar biasa, dan fans-fansnya si aktor-aktor juga luar biasa lah. Karena orang kan belum nonton filmnya ya, jadi mereka udah ngeliat, wah kayak gitu. Nah, pas filmnya sampai hari pertama segitu, 4 hari sejuta itu, saya langsung, iya, jadi memang saya sempat ada sedikit kayak waktu syutingnya itu saya ada beban gitu, sampai akhirnya saya berdoa tuh, aduh ini kok berat banget ya gue ngerjain Dilan ini gitu ya, padahal cerita remaja gitu ya, tapi ada drama-drama lainnya itu yang bikin kayaknya saya harus bisa nyelesain ini dengan baik, dan harus berakhir dengan baik, dan harus semua pemain dan seluruh kru dan semua yang terlibat itu bahagia. Mati-matian banget bikin filmnya biar selesai dan bagus gitu ya. Nah, itu saya sempat berdoa kalau film ini sukses ya, saya sempat ngucapin sesuatu ya, hal-hal yang baik ya gitu, ini film sukses ini. Nah, ketika dia sampai 4 hari sejuta, ya saya langsung saya harus melaksanakan nazar saya ya. Nah, itu saya nazarnya gitu. Dan sampai saat ini yang saya rasain, penonton film Dilan itu memang luar biasa. Orang-orang baik semua. Yang nonton fansnya Dilan, Milea itu orang baik semua. Saya doain banyak uangnya dan sukses lah gitulah. Amin. Ya. Saya ikutan merinding loh Mas dengar ceritanya loh. Iya, saya sampai akhirnya tuh banyak DM dari senior, bahkan ada sutradara idola saya di Mas Jai sempat DM saya bilang, Fajar hati-hati, ini kamu lagi sukses, jangan jadi sombong. Dia kasih pesan yang bagus banget, karena semakin tinggi pohonnya anginnya semakin kenceng, jadi jangan sombong, tetap jadi yang seperti biasa aja, jangan berubah gitu ya. Itu saya thank you banget sih dikasih pesan sama idola saya itu.
Iya. Mm-mm. Setelah Dilan 90, film Dilan 1991 juga satu hari itu 800.000 penonton, itu benar-benar rekor banget. Saya itu masih ingat nonton di hari pertama begitu ramenya. Menurut Mas Fajar, apa sih yang menjadi kekuatan di film ini sampai segitu gilanya penontonnya? Kalau di sequel di yang 91 itu faktornya adalah mereka memang setelah nonton Dilan 90 dan mereka menonton berulang-ulang, mereka kan bahagia ya, mungkin bahagia karena karakter Iya. Dilannya selalu memberi kebahagiaan. Setiap muncul Dilan tuh bahagia terus, apa gombalan-gombalannya gitu ya, dialog-dialognya dia selalu bikin bahagia gitu. Sampai akhirnya mereka jadian, mereka bahagia. Nah, ketika Dilan 91 ini pasti mereka ingin tahu gitu. Kalau yang nggak baca bukunya tuh pasti penasaran banget gitu. Ini gimana sih apa ya gitu kan. Nah, itu pasti kalau menurut saya yang 91 itu karena orang puas dengan yang 90 akhirnya mau nonton yang pertama gitu. Karena nonton yang Dilan 90 yang telat-telat itu kayak nggak enak banget gitu, kayak kok gue telat ya nontonnya, jadi kayak nggak gaul gitu kan nonton Dilan gitu kan gitu. Sampai ada temen saya nggak pernah nonton ke bioskop ngomongin, gila ya, gua tuh kalau nggak nonton film tuh jadi kayak berasa nggak gaul gitu, semua orang ngomongin film Dilan. Gitu. Ya, Benar-benar. sampai kayak gitu, akhirnya pas Dilan 91 rilis itu mereka menganggap mereka harus jadi yang utama gitu, biar nggak telat, biar nggak spoiler dari yang lain-lainnya gitu. Terus tiba-tiba kan kantor PH-nya bikin promo yang hari Dilan itu kan. Wah, itu promo yang menurut saya out of the box gitu ya. Itu kecerdasan produser lah gitu ya untuk membuat konsep promo yang luar biasa itu hari Dilan itu. Jadi bayangin ya, saya waktu itu di Ciwok kalau nggak salah ya, dari pagi ya sampai jam 12 malam itu penuh, semua layar, semua studio gitu, semuanya di Bandung itu nontonin Dilan gitu. Sampai kan saya kan memang orangnya di keramaian tuh suka pusing kalau terlalu rame gitu ya. Itu sampai saya udah nggak bisa ngomong lagi, saya bingung. Ini orang banyak banget gitu ya. Ya bersyukur alhamdulillah. Dan ya mungkin faktor suksesnya ya karena yang pertama, kedua ya karena bukunya kan memang bestseller juga, terus pemain-pemainnya juga disukain. Jadi komplit lah semuanya, promosinya bagus. Jadi semuanya memang. Jadi satu tim gitu. Memang kalau film sukses itu semuanya tuh harus bagus. Harus kompak. Mas. Lanjut nih Mas, dari tahun 2018, 2017 sampai 2019 kemarin kan setiap tahun tuh Dilan, film Dilan selalu tayang dan promonya juga luar biasa. Apa sih Mas yang paling dikangenin selama 3 tahun ini yang mungkin sekarang, oh iya gue kangen banget nih momen ini, momen itu, bisa diceritain secara singkat nggak? Ya pasti momen syutingnya sih seru gitu. Jadi syutingnya tuh kita tuh kekeluargaan banget. Nah, sama tim-tim yang di Bandung sama ya PD itu udah bukan kayak syuting gitu, udah saking akrabnya kita tuh ya udah kayak keluarga. Kalau lagi kumpul-kumpul ya berkaryanya menyenangkan lah gitu. Itu momen yang saya kangenin gitu. Duduk terus apa ya, si ayah PD biasanya pagi-pagi suka bawain lontong sayur gitu. Terus ya Iqbal main gitar, nyanyi-nyanyi sama Vanessa, itu momen-momen yang bagus yang ngangenin lah gitu. Ngangen. Oke nih Mas, kita throwback dulu nih Mas. Dari beberapa foto berikut bisa Mas Fajar bisa jelasin lagi ngapain sih, scene apa? Nah, scene ikonik banget nih lagi naik motor. Ini scene di depan rumah ini. Iya, ini di sini di depan rumah kalau nggak salah ya. Taruh sebentar. Backgroundnya nggak terlalu kelihatan ya. Ini kalau nggak salah di depan rumah nih kalau nggak salah. Kalau di depan rumah, ini tuh scene yang begini, habis naik motor yang itu, cita-cita kamu apa sih? Menikah sama kamu. Mau. Nah, terus kan dia sampai di rumah gitu yang gini. Nah, itu di hujan-hujan di depan rumah tuh gini. Terus mereka, nah selesai di take, mereka nonton apa yang tadi kita take gitu. Lihat tuh muka-mukanya serius banget kan? Serius banget. Iya, serius banget ya. Foto selanjutnya.
Nah, ini lagi makan apa nih Iqbal nih? Batagor apa somai nih? Ada Mas Fajar juga nih. Kayaknya ini Lagi buah ngobrol paya asik ya. kayaknya. Iya, buah paya. Ini buah paya. Ini jadi biasanya kita sambil ngeset, terus eh, apa pemain-pemainnya reading nih biasanya sambil latihan nih, biasanya sambil latihan, terus juga sambil makan. Jadi santai, latihan santai. Kan sebelumnya kita sudah reading di apa workshop, reading di kantor. Nah ini pas di Hmm. lapangan ya sebelum take kita latihan lagi, diskusi lagi gitu. Saya perhatiin aja ya, jadi nyamuk. Dari @maudi.28. Cara apa yang dilakuin sampai bisa ada chemistry yang benar-benar kuat antara pemain? Itu salah satunya Dylan dan Milea yang terlihat banget nih Mas. Mungkin Mas Fajar mau berbagi cerita. Oke, biasanya kita kalau terima skenario atau terima cerita, kita akan ada kumpul bareng, itu reading bareng sama pemain, terus kita jelasin karakter-karakternya, dan biasanya misalnya kita readingnya dalam sebulan atau 2 bulan mereka melepaskan kesehariannya masing-masing gitu. Mereka misalkan Iqbal, Vanessa lepas dirinya dia bukan jadi Iqbal dan Vanessa dulu. Jadi melatih dirinya untuk menjadi karakter yang ada di skenario. Jadi mulai dari manggil namanya. Jadi kalau ketemu tuh udah manggil Hai Dilan, Hai Milea gitu. Udah nggak manggil Iqbal, Vanessa nggak gitu. Itu melatih biar dia merasa dia bukan Iqbal, dia bukan Vanessa. Makanya ketika Bisa. ya jadi ketika dia main ya periode latihan yang eh, observasinya itu selama sebulan itu yang membuat mereka tuh eh, jadi makin intim. Nah, terus biasanya kadang-kadang kita kayak misalkan contoh ya, kayak ada kan kalau di 90 kan kita ada dia dansa bareng gitu ya kan. Dansa bareng itu kan sebenarnya untuk dia tuh kalau dansa kan kita harus kompak kanan kiri gitu kan. Iya benar. Ya, dan akhirnya ya, makin dekat. Terus kadang-kadang kita suka selain di schedule reading yang kita udah buatin, coba kalian telepon-teleponan gitu, ngomongin apa aja gitu, ngomongin skrip gitu. Itu yang bikin akhirnya mereka punya chemistry itu karena deket sama-sama mau mau bikin film ini bagus gitu, dan mereka melepaskan Vanessa dan Iqbalnya gitu. Gua jadi Dilan dan Milea gitu. Makanya keberhasilan ini adalah salah satunya mereka total gitu. Jadi Dilan dan Milea itu. Total banget sih emang parah. Total banget. Kompak banget. Betul. Asik gitu. Ya kalau lagi Oke. bercanda kemana terus tiba-tiba pas lagi duduk udah oke, action gitu ya. Udah jadi Dilan dan Milea mereka gitu. Keren. Langsung auto gitu ya chemistry-nya tuh ya. Hmm. Lanjut, Ya itu Mas. itu Ini itu juga, aktor buat saya. ini juga banyak yang ditanya nih Mas. Selama 3 tahun ini kenangan terindah bareng Kes Dilan. Wah, sepertinya banyak banget nih. Wah, banyak banget di Bandung berapa bulan itu kan. Kan saya rumah di Jakarta, terus ketika kita syuting di Bandung, berarti kita menginap di apa penginapan yang eh, barengan semua sama kru. Jadi kita jadi akrab banget gitu karena bangun pagi ya ketemunya dia. Jadi kayak tetangga gitu, udah kayak saudara semua lah karena ya selama sebulan, apalagi yang Milea, hampir 2 bulan, 40 harian kan, 40 harian syuting. Terus ya setiap hari ketemu sama mereka itu kenang-kenangannya terus, ya tawa-tawa bercanda bareng gitu. Gitu Gak sih. pernah lupa ya Mas ya. Selama syuting. Ya dan saya kan nggak pernah main Instagram dulunya ya, maksudnya akhirnya karena anak-anak muda ya jadi main Instagram gitu lah, ya kayak gini lah. Tuh, ada momen kayak gini dikit, ayo foto bareng gitu. Ya, jadi banyak fansnya juga ya nih, Mas Fajar. Luar biasa. Nah, ini juga banyak banget nih ya. Ada film lagi nggak setelah Milea Suara dari Dilan? Bisa diceritain mungkin sedikit bocoran sedikit aja. Oh, yang berhubungan sama Dilan dan Milea ya? Hmm. Kan udah ditulis di bioskop kan, gitu kan? Insya Allah Insya bertemu Allah. lagi ya. Insya Allah. Yang pasti ada. Nah, tungguin aja, kita akan ada surprise buat Dilanisme, terus apa? Ya pencinta film Dilan lah.
insya Allah. Ya, berdoa dalam beberapa bulan depan ada berita baik buat teman-teman pencinta film Dilan dan Milea gitu. Yang pasti sih saya lagi menyiapkan gitu, nanti mudah-mudahan ada berita baik gitu. Didoain aja benar-benaran baik gitu kan. Terus ada beberapa yang di buku nggak keluar yang sebenarnya saya udah syuting mau saya munculin gitu. Tapi itu masih dalam proses ya. Mudah-mudahan dilancarin semua segalanya. Terus kalau cerita lanjutan di luar 3 buku itu, saya baru aja ngobrol sama Ayah Pidi. Memang Ayah Pidi lagi sedang menulis buku keempat. Mohon didoakan saja gitu. Yang tadinya cuma niatnya 3, saya bilang oh ya udah 3 gitu ya. Ternyata diskusi sama Ayah Pidi, ternyata memang dia dari awal itu bukunya itu bukan 3 gitu. Dia udah menyiapkan 5, ada 5. Yang saya udah dapat ada 5 yang udah saya dikasih tahu bukunya gitu. Cuman Ayah Pidi semoga didoain aja lancar dia nulisnya gitu. Karena dia biasanya kalau menulis sesuatu itu dia nggak ngarang-ngarang doang, dia butuh data yang valid gitu. Kayak misalkan 90 ya dia harus ketemu sama Mileanya, harus ngobrol gitu. Biar akhirnya nggak ngarang-ngarang bikin ceritanya gitu. Oke. Ini Mas, ini juga banyak yang ditanyain juga nih. Sama mungkin ya. Pak Fajar masih ada nggak proyek film bareng Iqbal dan Faris? Ya, tunggu aja ya kalau yang itu tunggu dulu sebentar ya. Itu belum bisa dijawab dulu. Sobat 21 harus bersabar ya. Ini juga Ya kalau banyak ini banget. jawabannya waktu nanti yang menjawab ya. Waktu yang menjawab. Iya. Oke, sebentar lanjut lagi. Wah, ini sumpah Mas, ini banyak banget nih. Adegan aku dong. Aku sampai bingung Mas milih-milihnya ini. Gokil. Ruang tamu semua. Tunggu sebentar. Ini juga nih, apakah setelah ada Milea terusannya? Wah. Ini Ya, banyak banget. Kalau terusannya, pokoknya selagi itu dari bukunya Dilan dan Milea, berarti ya akan dibuat filmnya gitu. Ya, yang kita tahu kan Ayah Pidi sedang membuat buku keempatnya. Gitu. Jadi insya Allah bertemu kembali. Gitu. Doain. Insya Allah kita doakan. Nih Mas, ini ada pertanyaan bagus nih Mas. Oke nih Mas, saya ulik lagi sedikit di terakhir pengulangan lagi nih biar lebih yakin. Insya Allah kita bakal ketemu lagi. Jadi kira-kira apa nih ketemu laginya? Apakah director cut-nya atau mungkin ada lanjutan lagi, ada Milea extended kah? Atau sedikit bocoran Insya Allahnya kira-kira kapan nih Mas? Banyak yang nanya juga nih. Ya pokoknya akan ada film Dilan dan Milea yang nantinya kita tayangin dalam beberapa waktu lagi. Kita lagi usahain biar bisa tayang gitu. Karena ada beberapa, jadi bukunya Dilan dan Milea itu sebenarnya bukunya panjang setebal ini nih kan Dilan ini. Dilan ini nih bukunya nih setebal ini nih. 346 halaman biasanya. Sedangkan filmnya Dilan itu durasinya 110, 105 gitu kan. Nah biasanya kalau bikin film satu halaman skenario itu 1 menit. Nah berarti kalau novel ini sama dengan skrip film, berarti kan 340 menit kan. Jadi ada banyak adegan yang nggak nampil di film gitu. Nah ada beberapa yang saya sudah syuting sebenarnya. Saya sudah syuting gitu. Ada. Jadi yang ada di buku. Jadi kalau kalian kok di buku ini ada, ini nggak ada gitu kan? Ya karena memang kita durasinya nggak mau panjang-panjang, maksudnya jangan akhirnya jadi panjang banget gitu. Kita nontonnya sampai lupa waktu gitu, nggak mau. Kita pengen yang ideal 2 jam gitu kan. Jadi kita bisa beraktivitas yang lainnya, jadi nggak boring. Ini kayaknya lagi usahakan mau membuat yang itu deh. Gitu. Aduh, saya padahal dari tadi nunggu ujungnya ada gitu ya. Ya, semoga bisa memunculkan yang insya Allah bertemu lagi itu bisa kita munculin. Itu di komentar, yeay seneng banget. Rilis dari Oh ini ada director's cut. Jadi saya tuh nggak pernah. Kalau director's cut saya nggak pernah bikin director's cut karena setiap film yang tayang itu adalah cut saya. Jadi
saya nggak pernah ada director, nggak pernah ada film yang tanpa persetujuan saya gitu. Jadi walaupun produser maunya begitu, pasti saya setuju dengan itu. Berarti itu adalah pemikiran kita bersama, dan saya sebagai direkturnya itu cut saya juga gitu. Jadi saya nggak mungkin film-film saya nggak akan ada director's cut. Tapi kalau extended version mungkin gitu. Kalau director's cut tuh buat saya bukan gaya saya gitu. Kalau saya ketika itu bukan cut saya nggak akan tayangin gitu. Jangan pasang nama saya sebagai sutradara saya gitu. Tapi ketika film itu sudah, iya itu prinsip saya sebagai sutradara, saya tidak pernah bikin director's cut. Karena film yang tayang itu udah pasti directors yang cut gitu. Makanya ditulis a film by Fajar Bustami gitu, karena ya salah satunya ya si sutradaranya approve cut itu gitu. Nah, yang pasti kalau ke depan mau ada versi yang lainnya dari misalkan Dilan atau Milea gitu, pasti bahasanya extended gitu. Karena saya produser dan editor dan semua yang memutuskan film ini adalah cut-nya ini, itu harus kompak gitu. Nggak ada director's cut. Gitu. Ini saya baca komentar jadi senyum-senyum sendiri, mereka pada seneng banget. Baru padahal Mas Fajar bilang, tunggu aja. Kita tahan dulu senengnya. Tadi Mas Fajar udah bilang, insya Allah bakal ada lagi. Nggak ada director's cut, tapi extended Milea, insya Allah. Pokoknya nanti tunggu kabarnya aja ya Mas Fajar ya. Beberapa bulan lagi kalau ada kabar baik. Ya, saya bikin lebih panjang lagi gitu. Nambah beberapa menit lah. Biar lebih puas gitu. Biar lebih puas. Ya, yang protes kan, kok adegan ini nggak ada, yang ini itu. Jadi yang ada yang DM saya, kok adegan ini nggak ada gitu, kok si ini nggak ada gitu. Ya nanti saya keluarin ya. Sobat 21 harap bersabar nih. Ada lagi nggak Mas Fajar yang mau disampaikan seputar film Dilan dan Milea, kejutan-kejutannya lagi nih ke depannya? Selain tadi Mas Fajar udah ngasih sedikit bocoran bakal ada insya Allah Milea extended-nya. Jadi pantengin terus Cinema 21 karena pasti berita terbaru tentang film Dilan Milea pasti akan muncul di Cinema 21 ini duluan gitu. Karena mereka adalah bagian. Karena Cinema 21 ini dan bioskop-bioskop lainnya adalah tim saya juga, tim kita juga, tim dari Dilan dan Milea juga. Pasti ketika kita ingin membuat Dilan dan Milea, pasti kita kompakkan semua dengan pihak bioskop. Doain gitu apa yang lagi kita mau sajikan ke depan. Terus saya berharap pencinta film dan Milea dan pencinta Cinema 21 sehat-sehat di rumah. Terus semoga corona cepat berlalu. Terus kita semua bisa nonton ke bioskop dengan protokol kesehatan yang akhirnya kita aman dan nyaman nonton di bioskop gitu ya. Saya berharap banget gitu ya. Karena saya sendiri aja tuh kangen banget pengen ke bioskop. Pasti teman-teman juga kangen kan nonton di bioskop. Alhamdulillah kemarin sempat ada ngecek ke bioskop. Salut sama Cinema 21, bioskopnya selalu dijagain ya. Jagain bersih gitu. Walaupun bukan punya saya, tapi saya seneng banget gitu. Ternyata, ini bioskop dijagain. Jadi bersihnya malah menurut saya lebih bersih ya sekarang karena nggak banyak orang yang masuk, jadi dibersihin terus ya malah makin bersih gitu. Jadi ya itu aja sih saya mau sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Semoga karya-karya kedepannya bisa ditonton di Cinema 21 di bioskop, dan semoga bioskop cepat buka dan bisa nonton lagi sehat, nyaman, dan bisa melepas rindu di bioskopnya. Pastinya. Dan pastinya tunggu kejutan dari Mas Fajar ya. Ya, tungguin, pantengin Cinema 21. Sebenarnya saya mau munculin, mau ngasih tahu, tapi biar Cinema 21 dulu deh yang ngasih tahu nanti. Oke. Ini saya antara kegirangan, merinding, jadi saya juga nonton nih tiga-tiganya di hari pertama nih, luar biasa Mas Fajar. Terima kasih banyak waktunya malam ini, sudah mengasih sedikit bocoran buat Sobat 21, terutama fansnya Dilan dan Milea. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu, terima kasih. Mungkin sebelum menutup mau say hi dulu semua fans Dilan dan Milea, buat Ayah PD Baik atau buat semuanya nih yang udah nungguin sebagai salam penutup dari Mas Fahmi.
Ya itu yang tadi saya sampaikan, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah setia menonton film Dilan dan Milea, sudah mau ke bioskop untuk nonton karya kami gitu. Jangan pernah nonton bajakan karena kerja keras, Betul. tim, kerja keras pemain itu sedih banget kalau nontonnya dibajakan gitu. Apalagi apa yang ingin kita sajikan dengan kualitas yang baik yang harusnya ditonton di bioskop harusnya bisa 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 kalian dapatkan gitu karena berbeda sekali apa saya membuat film ini memang biasanya ditujukan untuk di bioskop gitu ya. Jadi kalau mau menonton film yang senikmat yang kami ingin sajikan ya ke bioskop gitu. Doakan pandemi ini cepat selesai, terus bioskop cepat Amin. dibuka, dan saya doakan juga kalian sehat-sehat semua, nggak ada yang kena virus-virusan, nggak ada penyakit, semuanya sehat dan rezekinya terus mengalir walaupun pandemi ya, gitu. Amin. Hmm. Mantap. Tampilin foto ini lagi ya sebelum penutup biar sobat 21 pada gregetan nih. Terima kasih katanya sudah membuat Dilanisme senang malam ini dengan info dari Mas Fajar. Ya, semoga mimpi indah ya semuanya. Pasti. Semoga mimpi indah malam ini semua ya. Ya. Mantap. Mas Fajar, terima kasih banyak. Malam ini sudah menjadi ngobrol-ngobrol seru di Inspirasi. Kita ketemu di lain waktu tentunya. Sehat-sehat terus buat Mas Fajar dan keluarga. Dan kita tunggu kabar baiknya Mas Fajar. Siap. Makasih banyak Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.